Anjir, 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 anjir. Gua pikir gampang banget men goreng cimol gitu kan. Ya kayak easy lah, cuman diletakin. Gue habis buka dari habis ambil dari kulkas keadaan dingin, gue cemplungin. Dah ya, ini pada lengket semua dan ini gue coba lepasin dari tadi susah, takut 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 mental, takut kebalik nih panci buat penggorengannya. Gue nanya dong kalau gimana sih goreng beginian biar nggak pade lengket kayak gini gancet gini udah kayak orang mesum di sawah ya gancet-gancetan dan sumpah gue jadi kehilangan nafsu makan gara-gara ini lengket. Jadi PR banget ini ngelepasin ya tuh. Ini gue coba lepasin tuh. Tuh. Anjay, susah banget men. Sumpah deh, seriusan deh. Emang tuh terkadang koki handal kayak gue nih suka hilaf gitu. Maklum lah, nggak semua jurus masakan bisa gue terabas. Kalau begini-begini agak repot nih gue. Dan kayak anjir, kayak nyerah gue nyerah. Oke, mungkin kalau lu ingat di channel ini gue ngebahas iPhone itu udah pokoknya random banget lah ya soal konten-konten yang gue upload mengenai iPhone per iPhonean dan ya gue udah pernah bahas iPhone Inter resmi dan ya paling paling rare yang pernah di review sama orang Indo tuh iPhone buatan India itu gue udah pernah review dan Japan udah biasa lah ya dan gue yakin banyak banget dari lu kalau beli iPhone ya kan di tempat-tempat penjualan distributor ala-ala distributor gitu atau iPhone yang di toko-toko like new gitu rata-rata Japan semua kan dan ya mungkin udah semua itu ke review ada barongan thing gue nggak mau ketinggalan ada satu yang ya lo bisa lihat nih dengan kode ZD Luxembourg, Australia, Belgium, Monaco, Germany, France, Netherlands, Switzerland, banyak banget. Dan lo pernah nggak sih dapet kode serial, bukan serial ya, pokoknya ZD dari ZD. Kalau LLA udah ini ya, udah lumrah banget dan apa sih bedanya iPhone yang diciptakan khusus untuk Eropa dengan iPhone yang biasa lu pakai ya kalau buat Japan ya udah tau lah ya. Kira-kira bedanya apa tuh? Dan kebetulan gue ada nih barangnya. Lalu bisa lihat nih model numbernya nih. ZDA. Widih, wadidaw gak tuh. Dan di video kali ini gue fokus ke HP-nya aja nggak merembet ke yang lain. Kira-kira ada nggak sih perbedaan yang signifikan di HP yang diciptakan khusus untuk Eropa? Ya video ini lebih ke berbagi sedikit informasi aja sih meskipun kayaknya sih bakal kosong juga sih ya lah kalau gue bikin video gitulah. Oke, jadi gue main-main bentar di webnya Apple. Seperti biasa kalau lo mampir ke webnya Apple di situ lo bisa cari segala spesifikasi iPhone yang pernah mereka jual kecuali yang udah lawas banget kan. Nah, kalau diketik komparasi di menu komparasinya di sini kalau lo set komparasi di sini nggak bisa head to head gitu. Di seri yang sama dan kalau lu nyari detail mengenai misalnya iPhone Japan itu perbedaannya apa bla bla dan bla bla nggak men. Lu nggak bisa nemuin spesifikasi lebih detail di komparasi model di website resminya si Apple dan lu bakal sedikit annoying kok bukan LLA ya, kok bukan bla bla ya, kok bukan ini ya, kok tiba-tiba kodenya ZD, kok ZDA, kok bla bla, kok bla bla, kok bla bla dan banyak banget yang bisa lo temuin mungkin kode-kode yang aneh-aneh di luar sana. Kenapa? Karena untuk kasus iPhone 6 ini adalah iPhone yang lumayan jadul, mengingat jadul dan terjadul-jadul dan untuk iPhone 6 ini menurut gue salah satu iPhone yang lumayan banyak peredaran refurbishnya dan wajar banget dan wajarkan saja kalau lo beli iPhone 6 generasi lawas itu banyak banget kode-kode yang lumrah banget kayak
maksudnya kayak rare banget, baru pertama kali gitu ngeliatnya. Dan kalau kita ngeliat spesifikasi komparasi di webnya ya bakal gini aja seperti yang lu lihat di scrolling ini, nggak ada perbedaan. Dan ya di video ini gue bakal coba jelasin. Jadi ini adalah iPhone yang diciptakan khusus oleh Apple untuk pangsa pasar di negara yang gue sebutin tadi, Eropa. Dan menurut lu perbedaannya apa sih? Oke, di sini gue bicara secara spesifik mengenai unit yang gue punya. Perbedaan yang paling mendasar ya nggak nemu sih, selain di kode ZDA-nya yang nggak biasa banget yang gue lihat. Overall semuanya sama. Dan satu hal yang gue nggak nge sama sekali awalnya, apakah ini dari negara mana, bagian mana ya, untuk diciptakan siapa lah ya. Karena gue ngelihatnya ya ini just layaknya iPhone pada umumnya yang bukan seri Japan, men. Sama aja gitu, kayak nggak ada perbedaan. Mungkin kalau lu beli ya adalah perbedaan aksesorisnya ketimbang yang resmi di Indo. Seperti antara Indo dan LLA udah kelihatan banget bedanya. Oke, sekarang gue coba ngomongin soal kamera. Untuk kamera nggak ada penistaan sama sekali, semuanya masih sama. Kalau lu jepret bisa silent juga, sama-sama aja lah ya. Jadi menurut gue nggak perlu ada pembicaraan atau perdebatan untuk kamera. Nggak ada, kalau menurut gue biasa aja. Dan di sini gue coba kasih lihat ke lu, iPhone yang diciptakan oleh Apple untuk pasar Eropa nggak ada kayak khusus embel-embel khususnya, nggak ada spesifikasi khususnya untuk HP pangsa pasar mereka. Overall sama aja. Dan ini gue coba kasih lihat ke lu untuk ngetes kameranya, sepertinya nggak ada perbedaan juga. Ini gue lagi foto makanan biasa, makanan enak boy, anjay. Ikan tongkol sambelin pakai terong, sama sawi men, caur banget itu lauk ya, lapar gue. Anjay, jadi ngapain ngomongin makanan gue. Dan ini sebenarnya waktu gue shoot video ini, gue tuh fokus ke makanannya men. Baunya, terus hawa hangat makanannya, gue nggak peduli sih sama HP yang gue review sebenarnya, cuman makanannya aja. Dan asal lo tahu aja, habis gue makan ikan tongkol sambal ini, dessertnya mau tau apa? Cimol cuy, cimol pakai bon cabe, digaremin, mantap itu, kayak surga dunia lah. Dan ngomongin soal spesifikasi body, bukan spesifikasi ya, data body, bahan body, nggak ada embel-embel apapun yang dibenamkan di sini. Sama aja sih gue ngeliatnya, kayak anjir ya cuman beda kode aja. Dan ya mungkin ada spesifikasi khusus dari sononya, mungkin harus lolos standar ini itu. Jadi ya setiap negara wajib sih kodenya beda-beda, karena memang peruntukannya beda juga, regulasinya beda antar negara. Contoh kayak motor yang diciptakan sama pihak pabrikan Yamaha misalnya, regulasi antara Indo sama di US ya of course itu beda banget kan. Pertama di rambu-rambu lalu lintas kita peraturannya beda sama sana, terus kedua kebiasaan habit mereka sama kita beda, jadi regulasinya pasti beda juga yang diproduksi sana sama yang buat sini. Nah begitu juga iPhone yang diciptakan oleh si Apple untuk di Indo sama di Japan sama di misalnya Malaysia, Australia, terus banyak banget negara-negara lainnya. Jadi oleh karena itu gue coba bahas, tapi di sini gue nggak menemukan perbedaan yang gimana-gimana terhadap HP ini. Bahkan gue komparasi dengan yang Japan, dengan yang LLA, dengan yang Indo, dengan stok HP iPhone punya teman-teman gue, ya nggak iPhone 6 juga sih. Ya intinya sama aja sih, nggak ada perbedaan. Dan ya mungkin sampai di sini video gue, gara-gara video masak cimol kayak bakal jadi lama nih video. Anjay.